Yasin di kuburan. Anggaplah membaca Al-Quran lah ya, membaca Al-Quran di kuburan. Apakah ini termasuk perbuatan bid'ah yang tercela atau tidak? Dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah melihat orang yang sedang berada di sisi makam membaca Al-Quran. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini menegur orang itu untuk tidak melakukannya di kuburan dengan alasan itu perbuatan bid'ah. Kemudian selepas dari itu Imam Ahmad bin Hanbal ditegur oleh sahabatnya yang seorang ulama juga, saya khilaf siapa namanya, bahwasanya itu pernah dinaskan oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dia berwasiat agar sekiranya kalau dia meninggal nanti bacakan di sisi makamnya beberapa bahagian dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayat kursi, kemudian akhir dari surah Al-Baqarah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui ini, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Panggil orang tadi, biarkan dia melanjutkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Imam Ahmad bin Hanbal mampu merevisi fatwanya, mampu merevisi pendapatnya ketika dia menemukan itu. Artinya adalah bahwa membaca Al-Quran di sisi kuburan itu dibolehkan karena ada nas yang menjelaskan itu. Dan saya pernah menyampaikan pada kesempatan sebelumnya, ketika seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, seorang pembesar Ansar, meninggal dunia, yang dinyatakan di berbagai kitab-kitab sejarah, bahkan Arash itu sampai bergetar ketika wafatnya beliau. Saat dimakamkan Rasulullah SAW membaca takbir, membaca tahmid, membaca tasbih dengan zikir yang panjang dan diikuti oleh para sahabat di sisi makamnya Sa'ad bin Mu'adz ketika dimakamkan. Setelah selesai Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, kenapa engkau melakukan seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ini Sa'ad bin Mu'adz nih ya, sahabat besar di kalangan Ansar. Apa kata Rasulullah? Aku tadi melihat ketika jenazah Sa'ad bin Mu'adz dimasukkan ke dalam makam, kuburannya menyempit. Maka aku bertakbir, aku bertasbih, aku bertahmid, aku bertahlil dalam satu riwayat dengan tahlil yang panjang sampai kuburan itu dilapangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Sa'ad bin Mu'adz aja kuburannya disempitkan, apalagi macam kita. Dan ini menjadi dalil bahwasanya bacaan zikir kepada orang yang meninggal dunia memberi pengaruh. Zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Kalau zikir tasbih, tahmid, tahlil saja dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan Al-Quran? Lebih-lebih lagi fadilahnya, keutamanya lebih besar daripada zikir biasa. Kenapa demikian? Kalau zikir biasa nih seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau apapun bentuk zikirnya, atau seperti menyebutkan Asmaul Husna, tidak mendapatkan pahala kalau tak tahu maknanya. Subhanallah, subhanallah, apa artinya? Enggak tahu laku, pokoknya itu kalimat suci aja lah, subhanallah, subhanallah katanya. Enggak ada pahalanya. Tapi kalau membaca Al-Quran, tak tahu dia maknanya, dia baca saja itu Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Tak tahu laku, yang penting ayat Al-Quran itu surah Al-Fatihah, apa artinya tak tahu aku? Dapat pahala. Apa dalilnya? Rasulullah katakan, orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja maka pahalanya 10. Tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi membaca alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, alif lam mim 30 pahala. Siapa yang tahu arti alif lam mim? Tak ada yang tahu. Alif lam mim 30 pahalanya, enggak tahu artinya. Membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya itu sudah pahala. Makanya zikir yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau Rasulullah mencontohkan berzikir dengan tasbih tahmid di sisi makam seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz, lalu kita memilih membaca Al-Quran, ya boleh-boleh saja. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga berkaitan dengan ada beberapa tokoh di media sosial yang dia menyampaikan dakwahnya melarang dengan keras membaca Al-Quran di tepi kuburan, di samping kuburan itu, dengan dalil yang aneh tuh. Kenapa saya katakan dalil yang aneh? Dia katakan begini, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bacakanlah Al-Quran di rumahmu, jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Lalu dia menggunakan analogi itu, bahwasanya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka rumah itu seperti kuburan. Artinya rumah itu untuk baca Al-Quran, kuburan bukan untuk baca Al-Quran. Ini kan aneh namanya.
Kenapa? Karena ada hadis lain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran adalah perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya rumah yang hakikatnya tempat orang hidup, kuburan hakikatnya tempat orang mati. Rumah kalau seandainya tidak dibacakan Al-Quran sama seperti kuburan, tempatnya orang mati. Artinya biar supaya rumah itu lebih hidup, bacakan Al-Quran di sana, bukan dalil menjadi larangan membaca Al-Quran di kuburan. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelas Imam Ahmad bin Hambal saja menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kuburan, apalagi kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tak boleh baca Al-Quran di tepi kuburan, tunjukkan dalilnya mana? Mana bukti larangannya? Kalau tidak ada larangan dalam agama ini untuk membaca Al-Quran di tepi kuburan, kemudian dia melarangnya, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Karena kata kuncinya tadi apa? Berkaitan dengan perintah dan larangan. Kalau Allah tidak memerintahkan sesuatu tapi kita memerintahkannya, maka itu bid'ah. Kalau Allah tidak melarang sesuatu tapi kita melarangnya, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Kira-kira demikian, Pak. Allah. Ada lagi, Pak?